Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali masih di dalam pembahasan mengenai ilmu fikih. Adapun yang akan saya bahas kali ini ialah mengenai tata cara mashul khoffi atau mengusap sepatu di dalam berwudu. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Islam adalah agama yang paling sempurna dengan ajarannya yang penuh kasih sayang. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Islam memandu manusia secara bijaksana. Di antaranya adalah dengan syariat bersuci yang mudah bagi pemakai sepatu, yang dalam ilmu fikih lebih akrab disebut dengan mashul khuffi. Bagi orang yang terus-menerus mengenakan sepatu, bila hendak berwudu maka diberi kemudahan oleh syariat boleh berwudu tanpa melepas sepatunya. Adapun sebagai ganti dari basuhan kaki, maka ia cukup mengusap bagian atas sepatunya saja. Tentu, bersuci semacam ini harus memenuhi berbagai ketentuan hukum yang harus diperhatikan secara teliti sebagaimana yang akan saya jelaskan di video kali ini. Adapun dalil bersuci pemakai sepatu di dalam kitab Bulughul Maram, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852 Hijriah, beliau mengutip hadis riwayat sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang menjadi dalil kebolehan berwudu dengan mengusap bagian atas kedua sepatu sebagai berikut. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffaini. Artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan mengusap ubun-ubunnya, mengusap surban yang diikatkan di kepalanya, dan mengusap kedua sepatunya sebagai ganti dari basuhan kaki. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini diambil dari kitab Bulughul Maram, juz 1 halaman 71. Teman-teman sekalian, hadis ini disepakati sebagai dalil kebolehan mengusap sepatu bagi orang yang memiliki kebutuhan untuk terus mengenakannya dalam rangkaian wudhu sebagai ganti dari membasuh kaki. Alasannya, bila memaksa untuk menerapkan ketentuan hukum yang ideal, yaitu membasuh kaki, pastilah akan menyulitkan mereka yang dalam perjalanan di tengah cuaca yang sangat dingin dengan suhu yang sangat tinggi. Mereka akan selalu kerepotan di setiap waktu sholat. Jangankan untuk melakukan hal ini, menyisihkan waktu dan berhenti sejenak untuk melakukan sholat saat dalam perjalanan saja memang sudah lumayan memberatkan, kecuali bagi mereka yang benar-benar beriman tinggi. Apalagi di tengah cuaca yang tidak stabil, sangat dingin, lalu dibebani harus membasuh kaki. Karenanya, Nabi Muhammad SAW memberi contoh yang memudahkan bagi umatnya. Di satu kesempatan, ketika hendak berwudu, Nabi Muhammad tidak melepas sepatunya dan mengusap bagian atas sepatu tersebut sebagai ganti dari basuhan kakinya. Adapun syarat-syarat mengusap sepatu dalam berwudu yang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain, menurut beliau ada 4 syarat yang membolehkan orang mengusap sepatu sebagai ganti dari membasuh kaki dalam berwudu. Pertama, kedua sepatu dipakai pada saat ia mempunyai wudu secara sempurna dan tidak dilepaskannya. Kedua, kedua sepatu menutupi secara utuh bagian kaki yang wajib dibasuh saat wudu, yakni dari ujung kaki hingga dua mata kakinya. Karenanya, tak dibenarkan bila dari salah satu kedua sepatunya ada yang bolong, karena air berpotensi masuk lewat sana.
kecuali bagian yang terbuka adalah bagian atas sepatunya, maksudnya bagian yang sejajar dengan betis, maka hal demikian tidak jadi soal. Sebab makna dari menutupi di sini adalah menutupi bagian sisi, punggung, dan telapak kaki. Lalu, yang jadi pertanyaan bagaimana jika sepatunya berwarna bening sehingga seluruh bagian kaki dapat terlihat dari luar. Lagi-lagi ditegaskan oleh sekalian ulama terkait makna menutupi, bahwa yang dimaksud bukan menutupi kaki dari pandangan mata, tetapi menutupi kaki dari air yang dapat masuk melalui arah bawah, seluruh sisi dan punggung sepatu. Ketiga, sepatu yang dikenakan termasuk sepatu yang tidak mudah rusak ketika digunakan menempuh perjalanan jauh. Tentunya, ketentuan ini berdasarkan prediksi si pemakainya. Bila si pemakai menduga bahwa sepatunya kuat, maka boleh digunakan. Jika ragu atau bahkan yakin bahwa pasti sepatunya akan rusak, maka tidak boleh digunakan. Penting diketahui, tiga syarat di atas adalah hal yang harus dipenuhi sebelum sepatu tersebut dikenakan. Syarat yang keempat, sepatu yang digunakan harus suci atau tidak terkena najis. Syarat yang terakhir ini tidak harus terpenuhi sejak sebelum dikenakan. Yang terpenting, sebelum si pemakai sepatu berhadas, yang terhitung sejak ia memakai sepatunya, maka sepatu tersebut sudah dipastikan suci. Teman-teman sekalian, pembahasan selanjutnya mengenai hal-hal yang menggugurkan kebolehan mengusap sepatu. Dalam wudhu ada tiga hal yang dapat menggugurkan dispensasi mengusap sepatu. Pertama, terlihatnya bagian kaki yang seharusnya tertutup. Dua, batas waktu kebolehan mengusap sepatu telah habis. Yang ketiga, ketika si pemakai sepatu memiliki kewajiban mandi, baik karena junub, haid, nifas, atau melahirkan, dengan adanya salah satu dari tiga hal tersebut, maka gugurlah dispensasi kebolehan mengusap sepatu dalam wudhu sebagai ganti dari membasuh kaki. Batas waktu kebolehan mengusap sepatu dalam wudhu karena mengusap sepatu merupakan dispensasi atau dalam fikih disebut dengan rukhsah, maka tak berlaku selamanya, namun memiliki batas waktu tertentu. Dalam hal ini dibagi dua, mengikuti kondisi pemakainya. Yang pertama ada kalanya dalam perjalanan atau safar, dan yang kedua ada kalanya tidak dalam perjalanan. Di dalam sebuah hadis dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa lil musafiri salasata ayamin walayalihinna walil muqimi yauman walailatan ida tatahhara falabisa khuffaihi ayyam saha alaihima. Artinya, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi dispensasi dengan batas waktu 3 hari dan 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Ketika ia telah bersuci lalu memakai kedua sepatunya. Yaitu dispensasi mengusap kedua sepatunya sebagai ganti dari membasuh kedua kaki. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Teman-teman sekalian, hadis ini merupakan salah satu rujukan ulama yang sangat jelas terkait batasan waktu kebolehan mengusap sepatu, baik bagi musafir maupun bagi orang yang mukim. Pertanyaannya, terhitung sejak kapankah batas waktu tersebut? 3 hari bagi musafir dan 3 hari bagi mukim itu. Maka untuk hal ini, para ulama sepakat bahwa masa itu terhitung sejak pertama kali berhadas setelah ia menggunakan sepatu. Bukan dihitung dari saat ia memakai sepatu tersebut. Walaupun demikian, Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli berselisih paham apakah terhitung dari awal berhadas atau akhir hadasnya. Menurut Imam Ibnu Hajar, masa itu mulai terhitung sejak akhir hadas dan bukan dari awal hadas.
Jadi, kapanpun hadasnya selesai, maka sejak itulah masanya terhitung. Adapun menurut Imam Ar-Romli membaginya menjadi dua. Jika memang hadas tersebut muncul atas kehendaknya sendiri, maka batasan waktu kebolehan mengusap sepatu dihitung dari awal hadasnya. Misalnya, ia berhadas karena memeluk atau mencium istrinya. Bila ia melakukan itu selama 1 atau 2 jam, maka hadasnya terhitung sejak ia memeluk, bukan setelah selesai memeluk. Tetapi jika keberadaan hadasnya bukan atas kehendak sendiri, seperti buang air besar misalnya, di mana seseorang tidak mungkin BAB atau buang air besar dalam kondisi perut kosong. Walaupun yang kedua, walaupun dipaksa sebagaimanapun dan tidak mungkin mampu ditahan BAB dalam kondisi sangat kebelet. Oleh karena itu hadasnya terhitung setelah ia selesai buang hajat dan bukan sejak awal BAB. Adapun tata cara mengusap sepatu adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, dahului dengan wudhu secara sempurna. Setelah itu baru kemudian memakainya atau memakai sepatu. Dan tidak boleh melepaskannya lagi. Artinya, bila ia sempat melepas sepatu tersebut, konsekuensinya ia tidak boleh mengusap sepatunya sebagai ganti dari membasuh kaki. Kecuali ia telah berhadas dan memulainya lagi dari awal. Berwudu dengan sempurna lalu memasang sepatunya lagi. Kedua, berwudu seperti biasa kecuali membasuh kedua kaki yang akan diganti dengan mengusapnya. Ketiga, setelah mengusap kedua telinga, lalu mengambil air atau membasuhi kedua tangan dengan air untuk keperluan mengusap sepatu kanan. Keempat, mengusap bagian punggung atau bagian atas sepatu kanan dan ini hukumnya wajib. Secara prinsip, mengusap sepatu caranya seperti mengusap kepala. Sedikit pun sudah cukup, namun lebih baik dengan cara sebagai berikut. Jadi, tangan kiri yang sudah basah dengan air memegang bagian tumit sepatu kanan. Sementara tangan kanan yang sudah basah dengan air diletakkan di ujung depan bagian atas sepatu. Jadi posisinya bertepatan dengan jari-jari kaki. Kemudian tangan kanan diusapkan dari ujung depan bagian atas sepatu bertepatan dengan jari-jari kaki kiri sampai ke batas betis. Sementara tangan kiri diusapkan dari tumit sepatu kiri sampai ujung dengan bagian bawah sepatu bertepatan dengan jari-jari kaki. Semuanya dilakukan dengan jari-jari tangan secara terbuka. Kelima, mengambil air atau membasahi kedua tangan dengan air untuk keperluan mengusap sepatu kiri. Keenam, tangan kanan yang sudah basah dengan air memegang bagian tumit sepatu kiri, sementara tangan kiri yang sudah basah dengan air diletakkan di ujung depan bagian atas sepatu bertepatan dengan jari-jari kaki sebelah kiri. Kemudian, tangan kiri diusapkan dari ujung depan bagian atas sepatu bertepatan dengan jari-jari kaki kiri sampai ke batas betis. Sementara tangan kanan diusapkan dari tumit sepatu kiri sampai ujung depan bagian bawah sepatu bertepatan dengan jari-jari kaki. Semuanya itu dilakukan dengan jari-jari tangan secara terbuka. Yang ketujuh, selesai mengusap kedua sepatu, sudah sah menjadi ganti membasuh kedua kaki dalam berwudu. Teman-teman sekalian, untuk pembahasannya saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.